Breaking news. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya resmi dikonfirmasi. Menpora Dito Aryo Tejo ungkap proses naturalisasi oleh Romagne dan dua pemain lain dibahas di DPR hari ini. Sebuah langkah besar yang bisa mengubah kekuatan timnas Indonesia secara drastis. Apakah semua berjalan lancar dan mereka akan segera resmi berseragam Garuda? Siap bertarung di laga krusial demi mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bisa langsung bikin heboh. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor beri respon mengejutkan saat saksikan langsung laga Persija versus PSBS Biak di Stadion Patriot tadi malam. Bahkan sampai ungkap hal tak terduga yang bisa jadi kejutan besar untuk skuad Garuda. Apakah ada pemain yang langsung masuk radar timnas atau justru strategi baru yang disiapkan? Semua fans pasti tak sabar menunggu keputusan mengejutkan ini. Fans timnas langsung dibuat heboh. Pernyataan mengejutkan ex-ko PSSI Arya Sinulinga soal tim pelatih Patrick Kluivert yang disebut sebagai staf kepelatihan terbaik dalam sejarah timnas Indonesia, padahal belum jalani satu laga pun. Apakah ini pertanda revolusi besar dalam permainan Garuda? Atau justru tekanan berat bagi sang pelatih anyar untuk buktikan ucapan sang ex-ko di laga krusial mendatang? Mendadak gemparkan Eropa. Erick Thohir dengan penuh keyakinan ungkap target super ambisius untuk sepak bola Indonesia. Mulai dari lolos ke Piala Dunia 2 kali dalam 5 tahun, menembus Olimpiade, hingga masuk 50 besar ranking FIFA. Semua dipersiapkan dengan strategi besar dan langkah nyata yang bisa mengubah sejarah sepak bola tanah air. Akankah Indonesia mewujudkan mimpi besar ini lebih cepat dari yang dibayangkan? Kejutan besar bikin heboh. Muhammad Tahir dan Raihan Hanan mendadak masuk radar Patrick Kluivert, berpeluang dipanggil untuk laga super krusial timnas Indonesia kontra Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026-kah? Dengan performa gemilang keduanya tadi malam bisa jadi senjata rahasia Garuda. Akankah mereka dapat kesempatan emas untuk membela merah putih di pertandingan hidup mati? Indonesia bisa untung besar. Jelang duel super krusial kontra timnas Indonesia, upaya naturalisasi pemain Brasil oleh Cina mendadak terkendala gara-gara hal tak terduga ini. Apakah ini jadi keuntungan besar bagi skuad Garuda untuk amankan poin penting? Atau justru Cina punya rencana rahasia lain yang bisa bikin kejutan di laga nanti? Breaking news resmi dikonfirmasi. Erspo akhirnya siap luncurkan jersey tandang timnas Indonesia yang diklaim paling ikonik dan berkelas hari ini. Bakal punya desain super elegan dengan teknologi canggih. Fans Garuda Auto penasaran seperti apa tampilannya, akankah langsung jadi jersey terlaris dalam sejarah sepak bola Indonesia? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Breaking news. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya resmi dikonfirmasi. Menpora Dito Aryo Tejo ungkap proses naturalisasi oleh Romagne dan dua pemain lain dibahas di DPR hari ini. Sebuah langkah besar yang bisa mengubah kekuatan timnas Indonesia secara drastis. Apakah semua berjalan lancar dan mereka akan segera resmi berseragam Garuda? Siap bertarung di laga krusial demi mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan bahwa proses naturalisasi oleh Romagne bersama dua pemain lainnya akan dibahas dalam rapat kerja DPR RI pada Senin 3 Februari hari ini. Hal ini disampaikan Dito saat ditemui di Jakarta International Velodrome Minggu kemarin. Menurutnya, naturalisasi oleh Romagne tim Gaypens dan Dion Marks akan masuk dalam pembahasan bersama Komisi 13 dan Komisi 10 DPR RI. Sebenarnya, proses naturalisasi oleh Romagne sudah dimulai sejak November 2024. Namun, karena adanya reses dan hari libur, pengajuannya baru bisa berlanjut sekarang. Kini ketiga pemain tersebut akan menjalani proses yang sama di DPR RI sebelum diangkat sumpah menjadi warga negara Indonesia. Senin hari ini insya Allah raker dengan DPR agar bisa segera maju ke sidang paripurna dan langsung diangkat sumpahnya, ujar Dito Aryo Tejo kepada media.
Jika sidang paripurna DPR menyetujui, maka pada Selasa besok dokumen naturalisasi akan dikirim ke Sekretariat Negara. Setelah mendapat keputusan Presiden, proses akan berlanjut ke Kementerian Hukum dan HAM. Di sana, ketiga pemain akan menjalani sumpah kewarganegaraan yang menjadi syarat terakhir sebelum bisa membela timnas Indonesia. Pastinya setelah DPR, mereka akan segera disumpah, tambah Dito. Terkait lokasi pengambilan sumpah, Dito mengungkapkan bahwa kemungkinan Ole Romeni akan menjalani proses tersebut di luar negeri, tepatnya di Inggris. Hal ini disebabkan oleh kewajiban Romeni dengan klubnya Oxford United yang bermain di divisi 3 Inggris. Kami sudah berkoordinasi dengan PSSI. Karena ada agenda klub yang belum bisa ditinggalkan, kemungkinan pengambilan sumpahnya akan dilakukan di luar negeri, seperti yang sebelumnya dilakukan untuk beberapa pemain, ujar Dito. Sebelumnya, beberapa pemain yang telah disumpah di luar negeri antara lain Mads Hilgers, Eliano Reijnders, dan Kevin Dix. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut bahwa sumpah kewarganegaraan ketiga pemain akan dilakukan pada 8 Februari 2025. Proses ini diharapkan segera rampung agar Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menjalani laga penting pada Maret 2025 menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain 25 Maret 2025. Bisa langsung bikin heboh. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor beri respon mengejutkan saat saksikan langsung laga Persija versus PSBS Biak di Stadion Patriot tadi malam. Bahkan sampai ungkap hal tak terduga yang bisa jadi kejutan besar untuk skuad Garuda. Apakah ada pemain yang langsung masuk radar timnas atau justru strategi baru yang disiapkan? Semua fans pasti tak sabar menunggu keputusan mengejutkan ini. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor hadir langsung di Stadion Patriot Bekasi untuk menyaksikan laga antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak dalam lanjutan Liga 1 minggu kemarin. Alex Pastor tidak datang sendirian. Ia didampingi oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, serta dua asisten pelatih lainnya, Denny Lanzat dan Gerald Vandenburg. Manajer timnas Indonesia Sumarji juga turut hadir dalam rombongan tersebut. Mereka tiba di Stadion Patriot sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju bangku VIP. Meskipun merupakan staf kepelatihan timnas Indonesia, mereka tidak mendapatkan pengawalan ketat selama berada di stadion. Dalam wawancaranya dengan awak media, Alex Pastor menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk melihat langsung performa para pemain dari kedua tim. Kami datang ke sini untuk melihat semua talenta pemain di Persija dan PSBS, ujar Alex Pastor. Di kubu Persija Jakarta ada beberapa pemain yang sudah menjadi bagian dari skuad Garuda, seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Sementara itu di PSBS Biak, belum ada pemain yang tergabung dalam timnas Indonesia. Patrick Kluivert beserta rombongan staf kepelatihan baru tiba di Indonesia pada 1 Februari 2025 setelah menempuh perjalanan panjang dari Belanda. Mereka dijadwalkan akan berada di Indonesia selama 2 pekan untuk memantau pertandingan-pertandingan Liga 1 2024/2025. Meskipun saat ini banyak pemain keturunan bergabung di timnas Indonesia, Kluivert tetap ingin memberi perhatian lebih kepada talenta-talenta lokal yang bermain di kompetisi domestik. Selama pertandingan berlangsung, tim pelatih tampak sibuk mencatat pengamatan mereka, sesekali menulis di lembaran kertas yang mereka pegang sebagaimana dilaporkan oleh media. Kehadiran Patrick Kluivert dan stafnya ini menunjukkan keseriusan timnas Indonesia dalam mencari dan mengembangkan pemain berkualitas untuk masa depan. Kejutan besar bikin heboh. Muhammad Tahir dan Raihan Hanan mendadak masuk radar Patrick Kluivert, berpeluang dipanggil untuk laga super krusial timnas Indonesia kontra Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026-kah? Dengan performa gemilang keduanya tadi malam bisa jadi senjata rahasia Garuda. Akankah mereka dapat kesempatan emas untuk membela merah putih di pertandingan hidup mati? Pelatih timnas Indonesia
Patrick Kluivert bisa jadi akan memanggil Muhammad Tahir dan Raihan Hanan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret 2025. Untuk pertama kalinya sejak menangani timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan tim pelatihnya hadir langsung di Stadion Patriot Candrabaga untuk menyaksikan laga Persija Jakarta versus PSBS Biak dalam lanjutan Liga 1 tadi malam. Kehadiran Patrick Kluivert membuat para pemain lokal semakin bersemangat menunjukkan kualitas mereka. Beberapa pemain yang sudah lama tidak dipanggil timnas seperti Marco Sandi, Hanif Jabandi, Hansa Muyama, dan Muhammad Tahir berharap bisa kembali berseragam Garuda. Sementara itu, pemain-pemain yang selama ini menjadi langganan timnas Indonesia seperti Muhammad Frari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman ingin tetap menjadi bagian dari skuad di era Kluivert. Namun dari semua pemain yang tampil di laga tersebut, Muhammad Tahir menjadi sorotan utama sejak awal pertandingan. Mantan pemain Persipura Jayapura ini mencatatkan assist untuk gol pertama PSBS Biak yang dicetak Julian Velasquez pada menit ke-26. Gol tersebut membuat skor menjadi 1-1 setelah sebelumnya Gustavo Almeida membawa Persija unggul 1-0 di menit ke-20. Memasuki babak kedua, PSBS Biak berbalik unggul 2-1 setelah Takuya Matsunaga mencetak gol lewat tendangan first time pada menit ke-62. Namun 6 menit berselang, Persija Jakarta kembali menyamakan skor menjadi 2-2 lewat tendangan kaki kanan Raihan Hanan setelah menerima assist dari Muhammad Frari. Menjelang akhir laga, Raihan Hanan sebenarnya mencetak gol lagi, tetapi wasit menganulir gol tersebut karena Gustavo Almeida dianggap telah melanggar kiper PSBS Biak sebelum gol terjadi. Dengan performa gemilang di laga ini, apakah Patrick Kluivert akan memanggil Muhammad Tahir dan Raihan Hanan ke timnas Indonesia? Jawabannya akan terungkap pada awal Maret 2025 saat daftar pemain timnas Indonesia diumumkan. Selain memantau pemain yang bermain di luar negeri, Patrick Kluivert dan staf pelatihnya juga akan berkeliling Indonesia untuk mencari talenta terbaik dari Liga 1. Fans timnas langsung dibuat heboh. Pernyataan mengejutkan Exco PSSI Arya Sinulinga soal tim pelatih Patrick Kluivert yang disebut sebagai staf kepelatihan terbaik dalam sejarah timnas Indonesia, padahal belum jalani satu laga pun. Apakah ini pertanda revolusi besar dalam permainan Garuda? Atau justru tekanan berat bagi sang pelatih anyar untuk buktikan ucapan sang Exco di laga krusial mendatang? Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan klaim menarik mengenai tim kepelatihan baru Timnas Indonesia yang kini dipimpin oleh Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Timnas Indonesia kini berada di bawah arahan Patrick Kluivert, mantan striker Barcelona yang akan bekerja sama dengan Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Gerald Vandenburg. Menurut Arya Sinulinga, tim pelatih yang dipimpin Kluivert adalah yang terbaik yang pernah dimiliki Timnas Indonesia. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Arya Sinulinga melalui akun Instagramnya. Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya telah tiba di Indonesia pada Sabtu lalu setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah tiba, mereka langsung bersiap untuk bekerja dengan memantau pemain-pemain timnas Indonesia yang saat ini berkompetisi di Liga 1 2024 per 2025. Para pemain yang dipilih nantinya akan bergabung dengan pemain timnas Indonesia lainnya yang bermain di luar negeri, guna membentuk skuad terbaik untuk menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan besar langsung menanti Patrick Kluivert di laga debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Debut tersebut akan berlangsung saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Australia pada 20 Februari 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Sokros di kandangnya tentu menjadi ujian berat bagi Kluivert dan anak asuhnya. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dalam klasemen sementara putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan.
Dengan kondisi ini, Kluivert harus segera menemukan strategi terbaik untuk membawa timnas Indonesia meraih poin dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Mendadak gemparkan Eropa. Erick Thohir dengan penuh keyakinan ungkap target super ambisius untuk sepak bola Indonesia. Mulai dari lolos ke Piala Dunia 2 kali dalam 5 tahun, menembus Olimpiade, hingga masuk 50 besar ranking FIFA. Semua dipersiapkan dengan strategi besar dan langkah nyata yang bisa mengubah sejarah sepak bola tanah air. Akankah Indonesia mewujudkan mimpi besar ini lebih cepat dari yang dibayangkan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki visi ambisius untuk masa depan sepak bola Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini ia sampaikan saat diwawancarai di kanal YouTube The Highway. Sebagai mantan Presiden Inter Milan, Erick Thohir menyebut bahwa target jangka pendeknya adalah membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia selama 2 edisi berturut-turut, yaitu 2026 dan 2030. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, ujar Erick Thohir. Selain itu, ia juga ingin timnas Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 yang akan digelar di Los Angeles. Ini sebagai upaya menebus kegagalan lolos ke Olimpiade 2024 yang sebelumnya tinggal selangkah lagi. Ya, banyak sekali targetnya. Piala Dunia untuk timnas, bahkan Olimpiade. Sayangnya kemarin kami tinggal 1 pertandingan lagi, kata Erick. Erick Thohir menekankan pentingnya pembangunan tim sejak usia muda agar timnas Indonesia bisa bersaing di level dunia. Tahun 2024-2025 menjadi momen bersejarah. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua kelompok usia timnas Indonesia U17, U20, U23, dan tim senior berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa tim U17, U20, U23, hingga senior lolos ke Piala Asia, ungkap Erick. Ia juga yakin bahwa dengan pencapaian ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Olimpiade atau Piala Dunia di masa mendatang. Saya selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Dengan populasi 280 juta orang, sepak bola adalah olahraga nomor 1 di sini, lanjutnya. Selain target jangka pendek, Erick Thohir juga memiliki visi jangka panjang. Ia ingin Indonesia masuk dalam 50 besar peringkat FIFA pada tahun 2045. Menurutnya, target ini bisa tercapai jika ada manajemen yang lebih baik dan program yang berkelanjutan. Tahun 2045, saya ingin Indonesia masuk 50 besar FIFA. Jika kita melihat data yang ada, menurut saya, itu target yang bisa dicapai, ujarnya. Namun, Erick menyoroti bahwa salah satu tantangan utama sepak bola Indonesia adalah kurangnya kontinuitas dalam pengelolaan tim. Masalah kita ada di manajemen dan kontinuitas. Saya selalu mengatakan kepada semua pihak, baik pemerintah, FIFA, maupun supporter, ini adalah maraton, bukan lari cepat 100 meter. Anda harus melakukan maraton dalam sepak bola, katanya. Menurut Erick, meskipun Indonesia memiliki generasi emas, itu tidak serta-merta menjamin kesuksesan instan. Diperlukan pembangunan jangka panjang agar timnas bisa bersaing di tingkat dunia. Meski punya generasi emas, bukan berarti tim bisa langsung menjadi nomor 1. Ini adalah proses panjang yang harus terus kami bangun dengan talenta yang ada, pungkasnya. Dengan visi dan strategi yang jelas, harapan untuk melihat timnas Indonesia bersaing di Piala Dunia dan masuk 50 besar FIFA bukan lagi sekadar mimpi, tetapi target yang bisa dicapai. Breaking news resmi dikonfirmasi. Erspo akhirnya siap luncurkan jersey tandang timnas Indonesia yang diklaim paling ikonik dan berkelas hari ini. Bakal punya desain super elegan dengan teknologi canggih. Fans Garuda Auto penasaran seperti apa tampilannya, akankah langsung jadi jersey terlaris dalam sejarah sepak bola Indonesia? Erspo, jenama apparel asal Indonesia, akan segera merilis jersey away timnas Indonesia.
Peluncuran ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 3 Februari 2025 pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. CEO Erspo Muhammad Sada mengonfirmasi bahwa peluncuran kostum tandang timnas Indonesia akan dilakukan melalui media sosial resmi mereka. Untuk edisi tandang, Erspo memilih warna dasar putih dipadukan dengan garis hitam dan abu-abu. Kombinasi ini diharapkan memberikan tampilan yang lebih elegan dan menarik bagi para pemain serta supporter timnas Indonesia. Sebelumnya, Erspo telah lebih dulu meluncurkan jersey kandang berwarna merah yang mendapatkan sambutan positif dari para penggemar sepak bola Indonesia. Dalam sesi pemotretan jersey kandang, beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa turut menjadi model, seperti Tom Haye, Mas Hilgers, Calvin Verdonk, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, dan Saine Patinama. Pengambilan gambar untuk jersey home ini dilakukan di Belanda. Erspo menghadirkan kejutan dalam peluncuran jersey tandang ini. Menurut Sada, jersey away timnas Indonesia telah diperkenalkan di 3 negara sebelum resmi dirilis, yakni Belanda, Italia, dan Indonesia. Di Belanda, pemotretan dilakukan oleh beberapa pemain timnas Indonesia bersamaan dengan sesi foto jersey kandang. Di Italia, Jay Itzes menjadi model utama. Di Indonesia, model yang akan memperkenalkan jersey away masih dirahasiakan. Dalam sesi pemotretan, Erspo juga menerima beberapa masukan dari pemain timnas Indonesia terkait desain seragam tandang ini. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah warna kaos kaki. Awalnya, kaos kaki berwarna abu-abu, namun setelah mendapatkan saran dari para pemain, Erspo akhirnya menggantinya menjadi putih agar tampilan lebih serasi. Kami akan mengungkap hasil pemotretan dari 3 negara sekaligus. Mohon doa dan dukungannya, ujar Muhammad Sadad. Dengan desain dan konsep yang lebih menarik, apakah jersey away timnas Indonesia ini akan mendapatkan sambutan yang sama positifnya seperti jersey kandang? Indonesia bisa untung besar. Jelang duel super krusial kontra timnas Indonesia, upaya naturalisasi pemain Brasil oleh Cina mendadak terkendala gara-gara hal tak terduga ini. Apakah ini jadi keuntungan besar bagi skuad Garuda untuk amankan poin penting? Atau justru Cina punya rencana rahasia lain yang bisa bikin kejutan di laga nanti? Asosiasi Sepak Bola Cina sedang mengalami kendala dalam upaya menaturalisasi pemain asal Brasil menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Cina masih memiliki 4 pertandingan tersisa di grup C putaran ketiga. Salah satu lawan yang akan mereka hadapi adalah timnas Indonesia yang sebelumnya kalah dalam pertemuan pertama di Qingdao. Laga kedua antara kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Untuk memperkuat skuadnya, CFA mencoba mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain asing. Menurut laporan media lokal, 2 pemain Brasil sedang dalam proses naturalisasi. Salah satunya adalah Serginho, gelandang andalan Changchun Yatai. Pemain berusia 29 tahun ini telah bermain di Liga Super Cina sejak Januari 2020, mencatatkan 100 pertandingan, 30 gol, dan 23 assist bersama timnya. Cina memang memiliki kelemahan dalam sektor gelandang yang mampu mengontrol permainan. Kehadiran Serginho diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Namun, proses naturalisasinya tidak berjalan mulus. Menurut laporan media seperti Sohu, Serginho memiliki 2 kewarganegaraan, yakni Brasil dan Italia. Sesuai peraturan di Cina, seorang pemain yang ingin menjadi warga negara Cina harus melepaskan semua kewarganegaraan sebelumnya. Saat ini, prosedur pencabutan kewarganegaraan Brasil berjalan lancar, tetapi proses pencabutan kewarganegaraan Italia mengalami hambatan. Italia dikenal memiliki birokrasi yang lambat dalam menangani pemindahan kewarganegaraan, sehingga hingga kini belum ada kepastian kapan proses ini akan selesai. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, Serginho terancam batal membela timnas Cina dalam 4 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa kehadiran Serginho, Cina akan kesulitan menghadapi Arab Saudi pada Maret mendatang. Media Sohu bahkan menyebut bahwa tanpa tambahan pemain naturalisasi, Cina hampir mustahil bisa mengalahkan Arab Saudi.
Bahkan untuk sekadar meraih 1 poin di kandang Arab Saudi, Cina harus menghadapi tantangan berat. Statistik pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa mental pemain dan adaptasi terhadap lingkungan laga tandang masih menjadi kelemahan utama. Mereka memiliki motivasi besar untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 secepat mungkin. Selain Serginho, Cina juga dikabarkan sedang berupaya menaturalisasi pemain Brasil lainnya, yakni Oscar Jer. Namun dengan kendala yang dihadapi dalam proses naturalisasi, mampukah Cina menyelesaikan masalah ini sebelum menghadapi Indonesia dan Arab Saudi?